Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran 6 ya, tentang berwudu. Ayo berwudu sesi pertama. Nah, pada sesi pertama ini kita akan fokus pada sub A, yaitu tata cara berwudu. Nah, namun sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu ya anak-anak diharapkan setelah belajar ini akan mampu menyebutkan syarat wudu, ya, mampu menyebutkan rukun wudu, mampu menyebutkan sunnah wudu, dan mampu menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Oke anak-anak, mari sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mari kita masuk ke materi kita, yaitu tata cara berwudu. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa wudu artinya bersuci dengan air, ya. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Jika kita hendak mengerjakan sholat, maka wajib ya untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, dengan berwudu kamu akan menjadi suci. Anak-anak, berwudu harus menggunakan air mutlak. Ya, apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Ya. Air ini yang turun dari langit atau bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. Nah, anak-anak, air mutlak atau air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, ya, air sungai, air sumur, air dari sumber mata air, air salju, dan air dari hasil hujan es. Ya, ketujuh air ini bisa kita pakai ya ketika kita hendak berwudu. Ya, anak-anak ya. Nah, selain air ini ya tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Ya, maka harus berhati-hati ya dalam menggunakan air ya. Oke, anak-anak. Nah, tata cara berwudu apa saja yang harus kita persiapkan ya, apa saja yang harus kita lakukan ya, apa saja yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah tentang syarat wudu ya, kemudian yang kedua rukun wudu ya harus kita ketahui, ketiga sunnah wudu, dan yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ini semua harus kita ketahui ya anak-anak ya. Nah, akan kita bahas ya. Yang pertama tentang syarat wudu. Ya. Syarat wudu yang pertama beragama Islam. Ya, jadi harus beragama Islam. Ya. Kemudian mumayyiz ya, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk, perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah ya. Kemudian tidak berhadas besar. Ya, hadas besar seperti apa? Ya, seperti kalau perempuan sedang datang bulan atau menstruasi, ya. Nah, kemudian menggunakan air suci dan menyucikan. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan, air suci dan menyucikan adalah air mutlak, ya, yang tadi ada 7 macam tadi ya. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, ini harus hati-hati ya anak-anak ya. Jangan sampai ada
barang-barang tertentu, bahan-bahan tertentu yang bisa menghalangi air masuk ke dalam kulit kita. Ya, ini akan menjadikan tidak sah sholat kita. Kenapa? Tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua tentang rukun wudhu. Ya, rukun wudhu adalah sesuatu yang kita lakukan pada waktu berwudhu. Ya, apa saja itu? Yang pertama niat, ya. Kemudian yang kedua membasuh muka. Nah, ingat anak-anak, niat ini kita baca di saat kita membasuh muka, ya, bukan ya sebelum membasuh muka, ya. Niat ini kita baca di saat kita sedang membasuh muka, ya anak-anak ya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, ya perhatikan ya. Nanti di materi sesi yang kedua tentang praktek wudhu nanti akan kita lihatkan ya. Kemudian mengusap kepala ya sebagian ya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib, yaitu mengerjakan gerakan secara berurutan ya, dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, ya membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Ini harus berurutan, tidak boleh kita balik-balik ya. Kalau tidak urut seperti ini, maka wudhu kita menjadi tidak sah ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya sunnah wudhu ya. Sunnah wudhu yang pertama membaca basmalah pada permulaan berwudhu ya. Ketika kita membaca basmalah ketika hendak berwudhu, ini adalah sunnah ya. Menggosok gigi, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan ya, telapak tangan ya sampai pergelangan, berkumur dan membersihkan hidung, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga kita ya, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri, dan membaca doa selesai wudhu. Nah, ini adalah sunnah-sunnah di dalam berwudhu. Nah, kemudian yang keempat, hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, maka anak-anak harus berhati-hati ketika punya wudhu agar wudhu kita tidak batal. Apa itu? Yang pertama, buang angin ya dari dubur atau kentut ya. Ini dapat membatalkan wudhu kita ya. Kemudian buang air kecil atau air seni ya. Kemudian buang air besar atau BAB ya. Kemudian menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan ya. Nah, maka tidak boleh akan membatalkan ya. Ketika kita menyentuh alat kelamin kita ya, maka akan membatalkan wudhu kita ya. Kemudian tidur ya, kemudian hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita. Oleh karena itu harus berhati-hati ya anak-anak ya. Nah, ini adalah materi kita pada sesi yang pertama yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya. Sebelum ditutup, anak-anak ada tugas. Ya, ada 2 tugas. Tugas pertama dan tugas kedua. Nanti silakan kalian salin dalam buku tulis kalian, kemudian kamu kerjakan. Nah, setelah selesai bisa kalian kumpulkan ke guru agama kalian ya, sesuai perintah guru kalian masing-masing ya anak-anak ya. Nah, mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani farzuqhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.